selesai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita sampai di pembelajaran kedua. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, seorang pelukis. Yang kedua, seorang sutradara. Yang ketiga, seorang penari. Dan yang keempat adalah seorang pesulap. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika kamu harus memilih pekerja seni, manakah yang paling kamu sukai? Mengapa? Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki? Kehebatan apa saja yang kalian ketahui dari pekerja seni? Ayo, tuliskan pendapatmu pada selembar kertas, lalu tukarkan dengan teman sebangkumu. Berdiskusilah tentang pendapat kalian masing-masing ya. Anak-anak, apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu ya. Nah, berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Mari kita baca bersama-sama ya. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Agidah, yaitu Gandrung Agidah. Di sana, Bu Supinah belajar dengan rajin, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai seorang penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Setelah kalian membaca teks bacaan kisah seorang penari gandrung Banyuwangi, selanjutnya kalian kerjakan latihan soal di buku siswa halaman
75. Catatlah jawabannya di buku tugas kalian masing-masing ya. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah di Indonesia. Berikut ini adalah gambar tari Indonesia. Yang pertama yaitu tari pendek dari Bali. Yang kedua, tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga, tari remo dari Jawa Timur. Dan yang keempat adalah tari saman dari Aceh. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Lalu, apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Mari kita baca bersama-sama ya, manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apa manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat juga untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat dari tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati. Yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Dan yang keempat adalah sebagai produk kesehatan. Nah, anak-anak, itulah penjelasan materi di pembelajaran 2. Jangan lupa kalian kerjakan latihan soal yang ada di buku siswa halaman 80-83 ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.